bahasa Arabnya wi'a, mangkok tempat air, bejana, wi'a. Kalau mangkok itu dari emas, wi'a zahab, zahab artinya emas. Tapi kalau mangkok itu dari besi, disepuh dengan emas, namanya wi'a mudajjal. Dia sebetulnya tak emas, tapi macam emas, maka disebut dengan mudajjal. Tiang iman, tiang emas, iman zahab. Dia sebetulnya tak emas, tapi macam emas, mudajjal. Tapi yang bilang tiang mudajjal. Mudajjal itu kalau bahasa kitanya KW, palsu. Jadi ibu-ibu yang pakai cincin emas, cincin khatim, zahab emas. Kalau cincin imitasi, khatim mudajjal. Yang asli Al-Masih Isa yang asli. Yang KW Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya sebelum salam tadi kita minta perlindungan dari 5. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, azab neraka jahannam, wa min adzabil qabri, azab kubur, wa min fitnatil yahya, azab waktu hidup, wal mamat, mamat artinya mati. Maka jangan panggil Pak Mamat, Pak mati dah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lalu dari mana datang Mamat tuh? Itu sebetulnya Ahmad Muhammad. Cuman orang kita ini suka merubah-rubah. Berapa banyak nama orang Melayu? Oh, Dul. Padahal Abdullah, berubah jadi Dolah. Panggil dengan nama yang sebenarnya. Nah, ini fitnatil masihid dajjal. Nanti sebelum hari kiamat Dajjal akan turun dan berakhir dia dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam yang akan turun sekali lagi, tapi tidak membawa baru, dia ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa lagi dibedakan mana yang asli, mana yang palsu. Jangankan Dajjal itu turun, yang Dajjal KW pun turun, orang sudah. Sekarang nih banyak yang Dajjal. Nampak berapa banyak korban Dajjal palsu-palsu. Datang orang ke rumah saya, doktor, bukan ecek-ecek, dokter, bertanya obat kuat. Saya terkejut. Kamu nanya obat kuat, saya bilang. Ditunjukkannya video. Ada macam saya di situ mengiklankan obat kuat. Ini Dajjal ini yang buat saya bilang. Macam saya, suaranya suara saya, cakapnya cakap saya, tapi bukan saya. Berarti ini somat Dajjal. Ini somat yang asli, itu somat Dajjal. AI ini Pak, saya bilang. Tak bisa dia membedakan. Kalau orang itu selalu mengikuti pengajian saya dan kenal dengan saya, faham, tak mungkin dia percaya. Kenapa? Tak mungkin somat jual obat kuat. Tak mungkin. Kalau jual madu mungkin. Itulah pentingnya kita betul-betul mengenal orang. Bayangkan itu. Baru yang palsu sekian, KW sekiannya pun rusak. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah. Dia murid Imam Al-Bukhari.
Nama kitabnya Sahih Muslim. Man hafiza asyara ayatin min awalil kahfi. Siapa yang hafal membaca 10 ayat awal surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka dia dijaga, dipelihara Allah Ta'ala dari Dajjal. Yang sudah baca surat Al-Kahfi, alhamdulillah. Yang belum baca surat Al-Kahfi, masih ada kesempatan pagi Jumat, sore Jumat, siang Jumat, sebelum matahari tenggelam sore nanti. Ada waktu 14 jam lagi sebelum matahari tenggelam, jam 6.30 nanti. Hadisnya sahih. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, petang Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya, ma bainal jumu'ataini, antara 2 Jumat. Jumat ini sampai Jumat ke depan diberikan Allah cahaya, pencerahan. Dengan cahaya itulah dia bisa membedakan mana yang asli, mana yang dajjal, mana yang batil, mana yang betul. Sekarang saking banyaknya yang batil disangka betul, yang betul disangka batil. Dulu orang kalau mau bercakap mesti dapat izin dari sultan. Sultan memberi tauliyah yang dititahkan kepada mufti. Kalau tak ada izin dari mufti, tak boleh bercakap. Cobalah ceramah ke Selangor, Terengganu, Kelantan, Kedah. Kalau tak ada tauliyah, tangkap. Maka di seluruh wilayah kerajaan Kesultanan Bintan ini mesti ada tauliyah, izin dari mufti. Dan saya sudah diangkat menjadi mufti Kesultanan Bintan oleh pemangku Kesultanan Bintan, yang izinnya sampai sekarang belum turun. Sudah dijanjikan 5 tahun yang lalu. SKM, surat keterangan menyusul. Sekarang tidak ada sultan, tidak ada mufti, semua orang bebas bercakap. Dulu orang masuk TV, sebelum masuk TV itu seleksinya banyak. Sekarang TV ditinggalkan. Setiap orang punya TV. Apa itu? Channel YouTube. Orang sekarang punya channel YouTube, sesuka hatinya bercakap. Tidak perlu sholat tegak, rukuk, sujud. Cukup dengan diam saja. Ada pula semuanya batin. Sembayang batin, puasa batin, haji batin, nikah batin. Ini Syiah batiniyah. Ini sudah dibantah Imam Al-Ghazali abad ke-5. Imam Al-Ghazali meninggal 505. Dia hidup abad ke-4, abad ke-5. Nama kitabnya Fadaih Al-Batiniyah. Muncul lagi sekarang. Makanya anak-anak kita kalau tak mengaji agama, umur 30-40 muncul datang kerinduan kepada agama. Kenapa orang banyak taubat umur 40-50? Banyak faktor. Faktor pertama, karena umur di bawah itu sibuk cari nafkah, mau beli mobil, beli rumah, mau nikah. Setelah umur 30-40 mulai ekonomi stabil, ingin dekat kepada agama. Rasional, masuk akal. Tapi ada faktor lain. Karena umur 40-50 mulai berkurang satu hormon dalam tubuh namanya zat testosteron. Turun libido seksual. Kalau di bawah itu asal menengok anak gadis, jangankan menengok, mendengar aja hidup. Tapi setelah itu udah bawaannya mau mati. Muncul kerinduan pada agama. Kalau dulu pernah belajar agama, dia lurus. Tapi kalau dia tidak punya basic agama, itulah dia mencari agama melalui channel-channel YouTube. Siapa yang bertanggung jawab itu? Kalau di Brunei Darussalam, di Malaysia tak bisa. Dipanggil sama Jakim, Jawasan Kemajuan Islam Malaysia. Dipanggil sama mufti, dipanggil sama sultan, tangkap. Di tempat kita tak bisa. Semua bercakap.
Kambing pun kalau dikasih berjubah bercakap juga. Tak bisa. Maka benteng terakhirnya adalah mengaji. Mengaji, berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setan gurunya. Syarat guru itu mesti 3. Yang pertama, akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Yang kedua, fikih. Fikihnya bermazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. 4 mazhab mu'tabar ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, tasawuf. Kalau dia bertasawuf, tasawufnya sunni. Tasawufnya Imam Abi Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Syukur-syukur dibacakannya kitab Ihya Ulumuddin. Besar betul kitabnya Pak Ustaz, 4 jilid, diringkas oleh Habib Umar bin Hafiz, diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, tipis. Nama kitabnya Mau'izatul Mukminin. Mulai ngaji berkitab. Tablik akbar, pengajian malam, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, 1 Muharram, gak apa-apa di tanah lapang, di stadion. Tablik akbar. Tapi ngaji di masjid pakai kitab. Kami Pak Ustadz ngaji fikih, Fathul Qarib, Syarah Matan Takrib. Kami ngaji tasawuf, Ihya Ulumuddin. Kami ngaji akidah, Aqidatul Awam, syarahnya Jala'ul Afham. Mulailah mengaji. Kalau bisa pakai infocus. Ini masjid sudah cantik. Ini membuktikan orang Tanjung Pinang ini kaya-kaya. Mana buktinya? Lampunya emas, tiangnya emas, emas mudajjal. Dan pintu masjidnya tidak pakai jeruji besi. Ini menunjukkan aman. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini, insyaallah. Apa isi 10 ayat di pangkal Al-Kahfi itu? Kenapa bisa menjaga dari Dajjal? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Minjam Quran. Ini namanya pengajian menunggu matahari terbit. Matahari terbit jam 6. Ketika matahari terbit, ini bumi. Muncul matahari. Waktu matahari itu terbit, disebut matahari terbit itu namanya waktu qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Waktu terbit matahari itu datang setan menghampiri. Matahari itu kan bulat, datang menghampiri. Itu 2 tanduk setan. Makanya kalau ada kawan jumpa, apa kabar bro, katanya. Itu berarti udah tahu tuh dah. 2 tanduk setan. 2 tanduk setan. Berapa lama dia menghampiri matahari itu? Qaida ram'in, setinggi tombak. Ini tombak. Naik matahari setinggi tombak. Selama setinggi tombak itu datang setan menghampiri. Sampai setinggi tombak, habis itu baru dia pergi. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, setinggi tombak matahari naik itu 12 menit. Jadi kalau terbit matahari jam 6, jangan sholat waktu jam 6 itu. Karena itu waktu 2 tanduk setan. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah setan pada 3 waktu. Waktu matahari terbit, waktu matahari tergelincir, waktu matahari tenggelam. Jadi sejahat-jahatnya Abu Lahab, 3 kali dia sembahyang. Sejahat-jahatnya Abu Lahab, bangunnya jam 6. Jadi kalau ada bangun jam 7, kata Abu Lahab, aku pun tak separah kau, kata Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Jadi ini namanya mengaji. Pengajian ini banyak macam. Ada model pengajian tuh mengaji menjelang nasi masak. Itu namanya santapan rohani menjelang berbuka puasa. Kalau ini mengaji menjelang matahari terbit jam 6, lewatkan 12, nanti kita sholat sunat isyraqah.
pakai qaf, isyraq 2 rakaat. Syaratnya 4. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Kalau ada pengajian alhamdulillah, kalau tak ada pengajian duduk berzikir. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Lewatkan 12 menit, summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tak pakai usolli, ya tak pakai usolli lah. Kalau dia tak pakai usolli, niat ada di dalam. Allahu Akbar. Ayatnya Pak Ustaz, setiap saya mengajarkan sholat sunat, pasti yang ditanya ayatnya Pak Ustaz. Yang boleh bertanya ayatnya apa Pak Ustaz, itu yang ayatnya banyak. Banyak hafalan dia. Ini udahlah tak banyak hafalan, nanya ayat pula. Itu kan nambah beban namanya itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca aja apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa yang teringat baca. Ingat haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ingat Safa Marwah. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima. Ingat salat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablik. Apa aja yang ingat? Saya Pak Ustaz asal habis amin tuh ingat kul huwallah. Aku aja kul huwallah. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan sampai matahari terbit selesai 10 ayat nih kita baca insyaallah. Dari bunyi amin ini macam tak yakin. Saya senang sekali subuh Jumat nih banyak anak-anak muda saya tengok. Ustaz janganlah nyindir-nyindir, kami ini nggak muda lagi Pak Ustaz. Ini bukan orang tua, yang hadir ini bukan orang tua. Ini anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Kalau ada orang sholat berjamaah mendengar pengajian, maka dia itu anak muda walaupun badannya tua. Tapi kalau ada orang yang tidur sampai jam 7, jam 8, itu adalah panti jompo walaupun dia anak muda. Sumpah Pemuda itu isinya orang tua atau anak muda? Sumpah Pemuda itu orang tua, tapi semangatnya muda. Itu maka disebut dengan Sumpah Pemuda. Itu cara menghibur hati orang tua yang tersinggung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau membaca ayat Quran di pangkal, di tengah, di ujung, tetap membaca ta'awuz. Ta'awuz itu bunyinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bacaan tasbih subhanallah. Bacaan tahmid alhamdulillah. Bacaan takbir Allahu Akbar. Bacaan tahlil la ilaha illallah. Bacaan ta'awuz a'udzubillah. Jangan nanti pas disuruh baca istighfar bang, istighfar. Istighfar itu bukan itu. Istighfar itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kalau sedang sembahyang macam mana baca ta'awuznya? Dalam hati. Mazhab Syafi'i setiap rakaat ta'awuz. Jadi kalau zuhur 4 rakaat 4 kali ta'awuz sebelum baca Al-Fatihah. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain sekali saja ta'awuz di rakaat yang pertama. Setelah itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada angka 1. Tengok, tak ada angka 1. Beda dengan bismillahirrahmanirrahim pada Al-Fatihah. Di Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Angka 1. Apa bedanya? Karena Al-Fatihah dalam angka 1 dia masuk ayat.
Sedangkan bismillah dalam Al-Kahfi bukan ayat, tapi dia pemisah antara surat. Antara surat Al-Isra dengan Al-Kahfi pemisahnya bismillah. Tapi jangan gara-gara ini balik ke rumah jangan ada bismillah di antara kita. Kenapa kau bilang begitu? Karena bismillah itu pemisah dua surat. Aku maunya satu surat dengan kamu. Maksudnya surat nikah. Pandai pula mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillah dalam sembahyang dalam Al-Fatihah 3. Bismillah yang pertama mazhab Syafi'i, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yang kedua mazhab Hanafi dan Hambali, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Hambali. Itu kenapa di Makkah Madinah tak terdengar bismillah. Karena sir. Karena Makkah Madinah Saudi Arabia mazhab Hambali. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Karena menurut mazhab Maliki Fatihah itu ayat yang pertama, bukan bismillah. 7 ayat juga. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 juga. Mazhab Syafi'i 7 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kok sama-sama 7 Pak Ustaz? Baru azan. Berarti sembahyang apa kita tadi? Itu. Sampai azan pun ada yang dajjal. Bayangkan itu fitnah akhir zaman. Luar biasa. Kalau tak betul-betul yakin kita dengan azan kita, bingung kita azan mana ini. Tapi karena kita punya keyakinan, azan aku lah yang betul. Apalagi kalau sedang bulan puasa. Bulan puasa semua azan itu macam azan maghrib. Tak berhenti-berhenti azan. Kita lanjutkan ayat yang pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana datangnya sakit hati? Karena tidak dipuji. Dari mana datangnya kecewa? Karena tidak dipuji. Makanya 17 kali sehari semalam kita balikkan pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah. Ini rumah kau bagus, alhamdulillah. Ini mobil kau bagus, alhamdulillah. Penyakit yang pertama adalah gila pujian. Sekarang bahasanya apa? Haus validasi. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah ketika pujian dan cacian tidak mempengaruhi hati. Kalau dipuji melambung, diejek murung, belum ikhlas. Oh, jadi Ustaz Somad sudah sampai kepada tak memperdulikan pujian? Belum. Baru berproses. Orang sekarang ngisi pengajian, ceramah, foto, update status. Apa yang ditengok pertama? Like and dislike. Berapa like? Ustaz kok tahu? Saya pun begitu nengok berapa like. Parah kali lah jamaah. Balikkan sama Allah. Alhamdulillah. Balikkan. Penyakit post power syndrome, penyakit psikologis, penyakit mental, penyakit haus validasi, penyakit ingin dipuja-puji. Kalau ditulis namanya mesti 2 meter. Pernah dalam satu pengajian, satu ormas tak mau ikut. Saya tanya, kenapa ketuanya, anggotanya nggak datang? Tersinggung Pak Ustaz. Kenapa? Karena logonya tak dibuat di baleho.
Hanya masalah logo. Ibu-ibu tak datang pengajian gara-gara apa? Seragam tak dapat. Pujian. Kalau Ustaz Somad tuh ngomong aja pujian-pujian, nama dia panjang kali ditulis. Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Abdul Somad LC DESE PhD. Ini panjang ceritanya. Dulu saya waktu pertama pulang, saya bilang jangan tulis titel-titel itu. Titel-titel itu tak dibawa mati, saya bilang. Tiba-tiba ada koran di Pekanbaru. Di belakangnya itu isinya jual minyak lintah, jual minyak. Semua pakai nama Ustadz. Ustadz tukang jual minyak lintah, jual kadal Arab, apa semua Ustadz. Jadi jamaah ini tak bisa membedakan mana Ustadz asli, mana Ustadz. Apa pula Ustadz Dajjal? Ustadz obat kuat. Takut saya nanti jamaah ini bertanya. Itulah maka saya buat Abdul Somad LC, supaya untuk membedakan mana Ustadz, mana tidak. Dulu begitu, sekitar tahun-tahun 2008 lah, 18 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu. Sekarang titel-titel ini pun sekarang rupanya muncul pula baru titel HC, honoris causa. Makanya tak ada lain, tak ada bukan mengaji. Mengaji itu ustadz saya bukan karena titelnya, bukan karena puja-pujiannya, tapi memang saya mengaji sama dia sejak dulu di masjid. Itu yang bisa kita pegang lagi di akhir zaman ini. Makanya saya tak mau hanya sekedar tablik akbar ramai, tapi pengajian-pengajian masjid mesti hidup. Ini pengajian Masjid Nurul Iman, betul Nurul Iman. Di Nurul Iman ini ada pengajian rutin. Hari apa? Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Dari cara jamaah menjawab ini nampaknya banyak yang nggak datang. Kenapa saya tanya tadi malam apa? Mulai gelau. Alhamdulillah. Kenapa memuji Allah? Allazi anzala ala abdihil kitab. Allah yang sudah menurunkan Alkitab. Yang dimaksud dengan Alkitab itu Al-Quran. Tengok teksnya. Kalau Alkitab cerita tentang Nabi Musa, berarti kitab Taurat. Kalau Alkitab cerita tentang Nabi Isa, berarti kitab Injil. Alkitab bercerita tentang Nabi Daud, berarti Zabur. Ini Alkitab di sini Al-Quran. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Kitab apa yang dimaksud? Al-Quran. Karena bercerita tentang Nabi Muhammad. Allah yang menurunkan Al-Quran. Cari kitab suci di dunia ini yang bahasanya asli seperti dia diturunkan. Tak ada. Satu-satunya kitab suci yang terjemahnya ada, tapi tetap bahasa aslinya tak hilang, Al-Quran. Seandainya semua Al-Quran ini terbakar, habis semuanya, apakah Al-Quran ini hilang dari dunia? Enggak. Kenapa? Karena masih ada pondok tahfiz Quran. Al-Quran 30 juz di kepala anak-anak kita. Ini anak-anak kita yang topi-topi putih ini, yang anak-anak tahfiz nih, yang bersorban nih, itu di dalamnya 30 juz. Dia dari sampulnya aja kelihatan. Itu kalau yang topi-topi putih itu isinya 30 juz. Kalau yang begini juz 30. Walam yaj'al lahu iwaja. Iwaja artinya bengkok. Al-Quran ini tak ada isinya yang bengkok, tak ada yang menyimpang. Isinya semuanya lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa bapak masuk Islam? Ada pendeta masuk Islam. Lalu saya tanya, kenapa bapak masuk Islam? Apa kata dia? Banyak sekali yang diceritakan Al-Quran itu yang tidak mungkin diketahui manusia pada abad ke-6 Masehi 571. Tentang apa? Ini air laut. Air laut asin kan? Ini air sungai. Air laut tak bercampur dengan air sungai. Kalau masuklah air laut itu ke sungai, masinlah air ini, maka mati kita.
Kalau bersatu air laut itu dengan air sungai hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Senin innalillah semua. Manusia bisa hidup 3 bulan kalau tak ada nasi. Manusia bisa hidup 3 hari kalau tak ada air. Tapi aku hanya bisa hidup 3 detik tanpamu. Tanpamu ya Allah. Gak bisa kita hidup tanpa Allah. Tidak menyatu air laut dengan air darat. Kenapa? Allah sudah bercerita dalam Quran surat Ar-Rahman. Bapak semua hafal ayatnya. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara air laut dan air sungai ada barzakh pemisah sehingga dia tidak menyatu. Padahal bumi dengan laut, luas bumi atau luas laut? Laut. Mestinya laut itu menghabiskan. Di tengah laut itu ada air. Kami pergi ke Terengganu, Malaysia. Dari Terengganu itu naik kapal pergi ke pulau. Di tengah pulau itu memancar air segar, tak payau, tawar. Nama mata airnya air berani. Minumlah kami semua situ air berani. Karena kata dia siapa yang minum di situ balik berani sama istri gitu. Nanti pergilah Terengganu pergi. Terus sesudah itu yang udah minum itu saya tanya. Katanya di sini berani, kau kenapa tak berani? Rupanya istri saya lebih berani lagi. Ayat kedua. Qayyima. Qayyima artinya meluruskan. Hanya yang berkepribadian lurus yang bisa meluruskan orang. Kau jangan tidur bangun siang. Kau jangan tak sembahyang. Dia sendiri tak sembahyang. Mana bisa meluruskan? Al-Quran ini lurus. Dan dia bisa meluruskan. Akidah yang bengkok diluruskan. Akhlak yang bengkok diluruskan. Qayyima. Laki-laki itu disebut dengan qayyim. Qawwam. Ar-rijalu qawwam. Meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Mudah-mudahan dengan musabaqah tilawatil Quran, dengan mengaji Al-Quran, dengan menuliskan Quran di dinding, mata menengok Quran, pandangan jadi lurus, pikiran jadi lurus, pendengaran jadi lurus, akal jadi lurus, amal jadi lurus, benar insyaallah. Amin. Untuk apa? Liyunzira, memberikan peringatan. Al-Quran ini datang untuk memberikan peringatan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan minum khamar, jangan syirik. Liyunzira ba'san syadidan. Ada azab yang sangat dahsyat. Min ladunhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mesti seimbang. Kalau hanya cerita azab, umat ini nanti ketakutan. Ada kabar gembira. Wa yubashsyiral mu'minin. Ada kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman akan masuk ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga. Tapi tidak hanya iman. Kau beriman, aku beriman. Orang beriman yang bagaimana? Alladzina ya'maluna shalihat. Orang beriman yang beramal soleh. Apa pula soman? Beramal soleh. Allah menyandingkan iman selalu dengan amal soleh. Ada beramal soleh tapi tak beriman, tak diakui. Ada orang beriman tapi tidak beramal soleh, tak diakui. Mesti sejalan antara iman dengan amal soleh. Terus kalau kita beriman dan amal soleh, kita dapat apa? Anna lahum ajran hasanah. Mereka mendapatkan balasan hasanah, kebaikan. Hasanah, kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasanah. Pas saya bilang mudah-mudahan kita mendapatkan hasanah, semua bilang amin. Ada satu bapak-bapak enggak bilang amin, dia diam aja. Pas ditanya, "Bapak kenapa enggak bilang amin?" Rupanya dia bilang, "Aku sudah dapat." Rupanya nama istrinya Bu Hasanah. Makisina fihi abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
Nanti mudah-mudahan kita masuk surga kekal selama-lamanya. Ustaz. Ya. Kita kalau masuk surga itu nanti jumpa lagi dengan istri kita, Pak Ustaz. Iyalah, saya bilang. Lama dia temenung. Sedang di dunia aja aku udah nggak tahan, Pak Ustaz. Apanya yang membuat kau tak tahan? Ya ditanyanya terus, Pak Ustaz, mau kemana, pulang sama siapa, jalan sama siapa, pulang jam berapa, minum apa, di mana? Itu bukan istri, itu security. Security yang menjaga engkau dari neraka jahanam. Ibu-ibu yang bertanya suaminya di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, sedang di mana, dia ingin supaya bapak terjaga, terpelihara dari pelakor. Betul, Bu? Tukar nama dia di handphone, tulis di situ bidadari surga. Pas mau balik rumah, tukar. Mana tahu handphone diceknya nanti. Makisina fihi abada. Kalau sudah masuk kita ke dalam surga itu, kita tidak akan keluar lagi untuk selamanya, insyaallah. Jangan minta masuk surga. Loh, kenapa jangan minta masuk surga? Karena semua umat Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Mintalah supaya selamat dari neraka. Kenapa? Karena tidak semua umat Nabi Muhammad selamat dari neraka. Masuk surga pasti, tapi selamat dari neraka belum tentu. Tapi kalau ditengok dari wajah-wajahnya ini semua wajah yang selamat dari neraka. Gak tahu juga. Doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Kenapa kuat kali? Wa yunziral ladzina qalu. Quran ini datang untuk memberikan peringatan kepada siapa? Qalu. Kalau satu orang qala, kalau dua orang qala, kalau tiga orang qalu. Itu hebatnya bahasa Arab. Banyak orang memuji-muji bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu tensesnya 16, Pak Ustaz. Past tense, present, continuous tense. Kau rupanya udah pernah belajar bahasa Arab? Belum. Qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Itu baru fi'il madhi, past tense. Belum lagi yang present and future. Yaqulu yaqulani yaquluna taqulu taqulani yaqulna taqulu taqulani taquluna taqulina taqulani taqulna aqulu naqul. Qala yaqulu qawlan qailun maqulun qailun maqulun qul la taqul. Banyak sekali tasrif. Tak usahlah saya jelaskan sini, nanti makin takut belajar bahasa Arab. Belum lagi kosakatanya. Makanya kamus besar bahasa Indonesia Purwadarminta sejengkal. Tapi kamus Lisanul Arab Ibnu Manzur semeter. Jadi kalau ada orang menyepelekan pesantren, anakku nggak lulus SMP negeri Pak Ustadz, anakku nggak lulus SMP plus Pak Ustadz, daripada nggak sekolah masuk pesantren aja lah. Anak kau yang bodoh kau masukkan ke pesantren, 2 gendangnya, kalau tak gilo mati. Pilih anak yang tercerdas, terhebat, masukkan dia ke pesantren. Tamat pesantren dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi pengacara, dia jadi bupati, dia jadi wali kota, jadi gubernur. Dia yang akan menolong agama Allah ini dengan kekuasaannya, insya Allah. Takbir. Itu kalau saya udah takbir berarti udah 45 menit. Tadi kan saya mulai jam 5.15 tadi, sekarang udah jam 6. Ternyata di Tanjung Pinang ini kalau kita ceramah cepat kali rasanya waktu itu berlalu. Kenapa? Karena orangnya semangat. Semangat. Ngaji subuh ini berat, pengajian subuh. Saya beberapa kali pengajian subuh 10 menit aja. Kenapa? Jamaahnya naik ke Sidratul Muntaha semua. Quran ini datang memberikan peringatan kepada siapa? Qalu, kepada orang-orang yang berkata, ittakhadallahu walada. Katanya Tuhan punya anak. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Tuhan punya anak. Nama anaknya
Uzair. Wa qalatin nasara al-masihullah, Masih ibnullah. Orang Nasara mengatakan Tuhan punya anak namanya Al-Masih. Ada Tuhan namanya Zeus. Siapa namanya? Zeus. Yang selalu judi online tahu itu Zeus. Ada Tuhan namanya Zeus. Zeus ini nikah. Kalau laki-laki dewa, Tuhan. Kalau perempuan dewi. Nikahlah Zeus sama Dewi. Lahir anak. Nama anaknya Hercules. Hercules inilah yang diutus dari langit turun ke bumi. Ini ada dalam mitologi Yunani kuno. Bahwa Tuhan punya anak. Inilah cerita yang paling tua. Tuhan punya anak Zeus, nama anaknya Hercules. Turun ke bawah. Jadi pesawat Hercules. Tuhan turun cerita ini ke Arab. Dari Yunani masuk ke Arab. Tuhan laki-laki namanya Allah. Tuhan perempuan namanya Lata. Nikah Tuhan jantan dengan Tuhan betina ini, lahirlah anak-anak Tuhan perempuan Banatullah, malaikat. Cerita ini masuk ke berbagai macam peradaban dunia. Dari peradaban tertua di Greek, Yunani. Muncul sekarang video-video Prodomios tentang cerita seorang anak tukang kayu yang rupanya ibunya dulu dipilih Tuhan menjadi bini Tuhan. Jadi Tuhan itu berbini. Sebelum matahari terbit dibantah itu semua dalam 2 rakaat sebelum subuh. Jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Walaupun terlambat tetap qabliyah subuh. Rakaat pertama untuk eksteren, untuk keluar. Qul ya ayyuhal kafir. Rakaat yang kedua untuk intern ke dalam. Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Meminta hanya kepada dia. Allahus. Bukan ini Abdus Somad. Ini hamba Allah. Maka jangan panggil Somad. Kalau Somad itu Allah, berarti aku jadi Allah. Allahus Somad. Lam yalid, dia tak beranak. Walam yulad. Ini menunjukkan Al-Quran ini tetap eksis sampai hari kiamat. Kenapa? Karena yang diperingatkannya diantaranya. Kenapa tak cerita tentang khamar, judi, zina, narkoba, sabu-sabu? Tapi yang diceritakannya peringatan kepada orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Masih ada sampai hari ini dan masih ada sampai hari kiamat. Masuk ayat yang kelima. Malahum bihi min ilmin. Mereka yang mengatakan Tuhan punya anak itu dia tidak punya ilmu. Dapatnya dari mana? Dari ayahnya. Ayah dari mana? Dari atuknya. Atuknya dari mana? Dari moyangnya. Apakah nenek moyangnya punya ilmu? Wala li abaihim. Nenek moyangnya pun juga tak punya ilmu. Hanya ikut. Lalu kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat yang keluar dari mulut mereka mengatakan Allah punya anak itu adalah kalimat yang besar dosanya, besar azabnya. Iyaquluna illa kaziba. Yang mereka cakapkan itu adalah kaziba, dusta, bohong, tipu terhadap Allah. Dosa tipu terhadap manusia aja luar biasa. Tapi dosa tipu yang paling besar adalah kepada Allah. Mengatakan Allah punya anak. Masuk ayat yang ke-6. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim. Bisa jadi engkau merasa dirimu itu tidak nyaman, tidak enak, tidak tenang. Ala asarihim, karena perbuatan mereka. Kenapa? Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa, karena mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Jangan sampai perbuatan orang mempengaruhi sikap kita. Kita hanya dinilai oleh Allah. Pujian orang, cacian orang, saya hanya mengajak. Kita hanya ngajak orang ke masjid, ngajak orang perempuan pakai hijab,
ngajak jangan berjudi, jangan berzina, jangan beramal karena orang. Kalau kita ajak orang ke masjid, orang tak ke masjid, lalu kita sakit hati, tersinggung, down. Nama istilahnya dalam dakwah namanya futur. Apa namanya? Futur. Tapi futur itu sarapan, Ustaz. Kalau pakai to, futur. Kalau pakai ta, futur artinya semangat dakwah berapi-api. Mari ke masjid, mari ke masjid. Tiba-tiba besok subuh ditengok pemain inti. Dia imam, dia azan, dia iqamat, dia makmum. Down. Akhirnya tak berdakwah lagi. Jangan sampai innama anta munzir. Engkau hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak kuasa untuk memaksa orang. Ustaz Somad itu berdakwah? Enggak, saya tidak berdakwah. Saya hanya taklim. Saya hanya membacakan Al-Quran dan membacakan maknanya. Adapun yang berdakwah adalah orang yang di terminal ngajak supir-supir ke masjid, orang yang mengetuk pintu, orang yang belum mengenal Allah, orang yang masuk ke pulau-pulau sana mengajak orang supaya sembahyang. Itulah orang yang berdakwah. Ini taklim, bukan dakwah. Dakwah itu mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan syirik ke jalan tauhid, dari maksiat kepada taat. Itulah dakwah. Ada orang yang tidak doktor, ada orang yang tidak tamat pesantren, tapi dia berhasil dalam dakwah karena dia mengajak orang ke jalan Allah. Setelah jamaah ini duduk kumpul di masjid, barulah dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz yang sudah kita tunggu dari sejak tahun 2023. Terus selama ini yang berdakwah-dakwah dari pintu ke pintu, yang tak pernah kenal lelah, mengajak orang ke masjid, bagi mereka tak peduli puji-pujian, tak peduli mikrofon, tak peduli itu ini. Mereka hanya berdakwah mengajak orang ke jalan Allah. Jangan mengajak ke jalan partai, jangan mengajak ke jalan ormas, jangan mengajak. Partai ormas hanya wasilah dakwah. Kalau dengan berpartai orang jadi baik, mengajak jalan Allah, silakan. Kalau dengan berormas orang menjadi baik, mengajak ke jalan dakwah, itu hanya wasilah. Jadi kekuasaan politik, jadi orang kaya, itu hanya wasilah dakwah. Itu hanya jembatan. Tapi tujuannya bagaimana umat ini menegakkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Matahari sudah terbit. Dari mana Ustaz tahu? Nampak saya ada pokok pisang di luar. Tadi gelap semua. Ayat ke-7. Inna ja'alna ma'alal ardi. Kami jadikan semua yang atas bumi ini, di bumi ini semuanya zinatan laha, perhiasan. Yang namanya perhiasan itu lama, kekal abadi atau sebentar? Sebentar. Pakai jam perhiasan dilepas, pakai cincin lepas. Perhiasan ini hanya dipakai sebentar. Ini semua ini perhiasan. Rumah perhiasan, mobil perhiasan, bini perhiasan, pakaian perhiasan. Ini hanya perhiasan. Zinatallaha. Untuk apa dikasih Allah? Lina baluahum, untuk menguji. Ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kita ini yang paling baik amal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Raja Ali Haji 200 tahun yang lalu 1809, sekarang sudah 20226. Apa yang ditinggalkannya? Sempat dia menulis Raja Ali Haji, nama ayahnya Raja Haji Ahmad, nama ayahnya Raja Haji Fisabilillah, nama ayahnya Daeng Cila, sampai nasabnya ke atas Cila. Ustaz cuma ingat sampai itu, baru baca bukunya tadi malam. Kita kalau mati apa yang kita tinggalkan?
Betapa banyak pejabat-pejabat setelah mati tak ada meninggalkan apa-apa. Bangun Islamic Center, bangun pondok pesantren, kirim dai-dai. Nggak bisa Pak Ustadz. Kenapa? APBD kena potong. Efisiensi. Banyak-banyak istighfar aja. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semua perhiasan yang dikasih Allah ini untuk menguji kita. Ayyuhum ahsanu amala. Yang punya mobil amalnya bagus, dibawanya anak bininya sholat berjamaah. Yang punya motor bagus, dibawanya istrinya pergi. Tadi ku tengok kau sama istri. Iya, istri siapa? Istri kawan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Yang punya harta, bangun masjid. Betapa beruntungnya orang yang mewakafkan tanah masjid ini, membangun masjid ini cantik. Menengok lampunya langsung ingat ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita bisa sholat di Masjid Nabawi. Menengok karpetnya yang cantik, hijau, mahal, baru nih Masya Allah. Mudah-mudahan sudah lunas. Karena di beberapa masjid saya sholat, langsung panitia itu berbisik, Ustaz, penggalangan dana. Tapi di Masjid Nurul Iman nih nggak ada. Rupanya mereka langsung transfer banking. Wa inna laja'inuna ma'alaiha sa'idan juruza. Ada yang di atas bumi ini perhiasan hijau, cantik. Tapi ada juga yang di atas bumi ini kering kerontang, panas terik, masa paceklik. Hidup ini dua, susah, senang, lapang, sempit. Bahagia, menderita, saling berpasang-pasangan. Kunci hidup ini kalau mau aman dua. Kalau datang senang, syukur. Kalau datang susah, sabar. Datang bahagia, alhamdulillah. Datang derita, inna lillah. Ini istrinya, alhamdulillah. Ini suaminya, inna lillah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman ini ajaban, ajib, menakjubkan. In asobat husarra. Kalau datang yang menyenangkan hati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, istri anak lucu-lucu, alhamdulillah. Kalau datang yang menyusahkan hati, balikkan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah banyaklah menengok manusia ini. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya jauh berjalan, banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Kesimpulan saya, tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian dan cobaan. Cuman memang kadang bisul ini macam-macam. Ada tumbuh di kepala, ada tumbuh di belakang. Ustadz enak lah ya, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Kau kenapa tak keluar rumah? Aku tak bisa Pak Ustadz, bisulku tumbuh di sini Pak Ustadz. Aku tak bisa. Terus kau pikir orang yang pergi-pergi itu kenapa dia pergi tak duduk? Bisulnya di belakang, tak bisa dia duduk. Masing-masing kita ini punya ujian masing-masing. Kadang suaminya baik, bini kuntilanak. Kadang bini baik, laki genderuwo. Kadang laki baik, bini baik, mertua mak lampir. Anak baik, bini baik, mertua baik, anak tuyul. Anak baik, menantu baik, bini baik, laki baik, tetangga hantu setan. Jadi memang hidup ini tak pernah lepas. Kalau begitu enaklah lagi mati Pak Ustaz. Kau pikir mati selesai? Masih ada malaikat mungkar nakir. Enak kau pikir hidup ini. Jadi yang paling indah itu apa? Yang indah itu bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kita kalau tak ada masalah, sholat itu biasa aja. Tuk 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 tuk. Tapi kalau ada masalah, paling enak sujud itu. Indahnya sujud. Subhana rabbiyal a'la. Kita kalau tak ada masalah, berdoa tuh Allah. Tapi kalau ada masalah, ya Allah, ya Allah, lulus PNS nih.
Lalu kenapa Allah kasih masalah? Supaya kita sadar bahwa kita tidak punya apa-apa. Itulah maka selesai sholat itu semua kita balikkan kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang 5 ini di pagi hari sebelum matahari terbit sudah balikkan kepada Allah. Yang punya kuasa engkau, lahul mulku. Yang dipuja-puji engkau, walahul hamdu. Yang menghidupkan engkau, yuhyi. Yang mematikan engkau, wa yumit. Yang berkuasa segala sesuatu engkau, wa huwa ala kulli syai'in. Sesikit-sikitnya 3 kali, sebagus-bagusnya 10 kali kalau habis subuh. Tapi kadang orang baca ini tak masuk ke hatinya, hanya ujung Qadir. Qadir. Apa dari tadi kau Qadir? Rupanya nama lakinya Abdul Qadir. 9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Ashabul kahfi, orang-orang yang ada di dalam gua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ajaba, ajib. Kalau bahasa kampung kami, amazing. Ajib. Kenapa ajib ashabul kahfi ini? Mereka di dalam gua itu salasami'atin wazdadu tis'a, 309 tahun. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. 300 tahun dibolak-balikkan Allah, bolak-balik. Wa nuqallibuhum dzatal yamin, kami balikkan ke kanan. Wa dzatal shimal, kami balikkan ke kiri. Balik kanan, balik kiri. Diteliti sama dokter sekarang. Kenapa jasadnya tak busuk? Karena berbolak-balik darahnya beredar. Makanya kalau ada keluarga kita di ruang ICU, jangan biarkan dia terlentang lama, darahnya tak mengalir dan belakangnya lecet. Mana tahu emak kita, ayah kita, atuk kita di rumah sakit, balik ke kanan, balik ke kiri. Itulah kenapa Allah buat otomatis badan kita ini kalau sedang tidur, balik ke kanan, balik ke kiri. Laki saya tak balik-balik Pak Ustaz. Bang Taib. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal, berbolak-balik. Berapa lama? Salasami'ati wazdadu tis'a. Kenapa Allah tak sebutkan aja 309 tahun selesai? Kenapa mesti disebutnya 300 lebih 9? Kenapa bunyi kalimatnya 300 lebih 9? Karena kalau dihitung menurut Desember, Januari, Februari, Maret, April 300. Tapi kalau dihitung menurut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir 309. Kenapa? Karena setiap 1 tahun Masehi berlebih 11 hari dihitung menurut Hijriah. Jadi kalau ada orang bertanya ke saya, umur Ustadz berapa sekarang? Januari apa Muharram? Kita selalu menghitung umur kita Januari. Ustadz, doakan saya ya, umur saya besok pagi 50 Pak Ustadz. Menangislah dia, besok pagi 50 Pak Ustadz. Kau ngitungnya pakai apa? Pakai Januari. Umur kau sudah 52 kalau dihitung Muharram. Ustadz umurnya berapa? Jangan tanya-tanya. Umur ini kan masalah rasa, bukan masalah angka. Ashabal kahfi disebut juga nama lainnya warraqim. Ini papan ditulis nama-nama di situ, rakam nomor itu disebut dengan raqim karena nama mereka itu ditulis di papan-papan. Menurut ahli tafsir yang kedua makna raqim, nama kampung itu raqim. Ashabul kahfi warraqim. Mereka ini anak muda, fityatun, anak muda, amanu, beriman bi rabbihim wazidnahum huda. Kami tambah hidayah. Ada raja yang zalim, mereka mau melawan tak sanggup. Akhirnya mereka pergi ke gua, tertidur. Disebut Allah anjing 4 kali dalam satu ayat. Apa maksudnya? Anjing pun kalau bersama orang soleh dimuliakan Allah. Tapi jangan gara-gara ini balik beli anjing. Ini ceritanya kan Ashabul Kahfi ini Bani Israel sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Adapun zaman Nabi Muhammad, maka jangan memelihara anjing, karena siapa yang memelihara anjing bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga kebun, bukan untuk menjaga ternak,
satu hari amalannya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Nah, jadi siapa yang melihara anjing bukan untuk menjaga kebun, bukan untuk jaga ternak, jadi amalnya berkurang satu hari 7 km, 7 km, 7 km. Sementara sholat subuhnya pun seminggu sekali. Akhirnya pas dihitung amalnya min. Ayat terakhir 10. Idza awal fityatu ilal kahfi. Ingat. Ketika anak-anak muda itu mau pergi melindungi diri ke gua kahfi, faqalu, mereka berdoa. Apa doa mereka? Rabbana atina min ladunka rahmah. Mereka tak ada bilang, tolong kami melawan penguasa yang zalim. Enggak. Tolong kami supaya kami kuat. Enggak. Mereka hanya minta, Rabbana atina min ladunka rahmah. Kasih aku kasih sayang. Karena kalau Allah kasih sayang ke hati kita, kita jadi sayang sama orang. Suami sayang sama istri, istri sayang sama anak, ayah sayang sama orang tua, ulama sayang sama umat. Ustadz ngomong sayang, tapi tadi dari kami dengar suara Ustadz ini bunyinya marah-marah. Ini bukan marah, lapar. Sayang. Gus Mus datang seminar ke Maroko waktu saya masih mahasiswa. Acaranya seminar internasional PPI, Persatuan Pelajar Indonesia Afrika Utara dan Eropa. Karena kebetulan dekat dengan Prancis, Spanyol, Jerman. Datanglah adik-adik kawan-kawan kita dari sana. Kami tanya, Gus, apa arti kiai? Kata dia, kiai itu man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Orang yang melihat umat ini dengan pandangan kasih sayang. Kalau kita tengok kawan kita tak sembahyang, kita sayang sama dia, kita ajak dia sembahyang. Bukan kita datang petang-petang neraka. Nahnu du'at la qudat. Kita ini dai ngajak orang, bukan hakim bawa palu memvonis semua orang. Atina min ladunka rahmah. Yang perlu diminta sama Allah itu rahmat, kasih sayang. Rahmat Allah itu 100. Berapa rahmat Allah? 100. Yang diturunkannya ke kita 1. Yang digenggamnya 99. Nanti baru dikasihnya ke surga. Yang diturunkannya ke kita ini 1. 1 rahmat itu yang kita rebut-rebut. Kebetulan singa dapat rahmat, maka tak ada singa yang memakan anaknya. Tak ada singa makan anaknya. Kebetulan yang dapat rahmat itu ular sawah. Tak ada ular sawah memakan telur ular sawah. Tapi ada manusia yang tak dapat rahmat Allah, dimasukkannya janinnya ke dalam kresek, dicampakkannya ke sungai. Tak ada rahmat Allah. Sanggup menyekap perempuan, mencabut biji matanya, memukul mukanya setahun setengah. Tak ada rahmatnya. Masih juga mau pacaran? Itu berita-berita itu share terus. Perempuan yang masih juga lagi mau pacaran. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak gadis kita semua. Yang janda-janda juga dia jaga Allah. Terakhir yang ke-10. Wahai lana min amrina rasyada. Jadikan kami dalam setiap perkara kami rasyada, lurus. Doakan supaya Ustaz Somad ini jadi ustaz yang lurus. Doakan supaya Pak Lis Darmansyah menjadi wali kota yang lurus. Doakan tokoh-tokoh masyarakat kita menjadi alim ulama cerdik pandai yang lurus. Bukan berbelok-belok, apalagi licin karena makanannya belut digoreng pakai oli. Betul-betul lurus. Apa kata pepatah Melayu? Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Begitu orang Melayu. Kerisnya dipasang tegak di depan supaya dia tak bisa menunduk kepada kezaliman. Lebih baik mati berdiri daripada hidup menunduk. Allahu Akbar. Habis waktu. Itulah kaji kita subuh ini. Anak-anak TK, SD, ajarkan menghafal ini. Imam-imam membaca.
tapi menghafal bukan bim salabim abrakadabra, hanya menghafal teks. Makna hafizo, satu menghafal, hafizo menjaga makna-maknanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesehatan zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solihah, diberikan rezeki yang berkah, mati husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak cucu kami dalam agama kami, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, selamat dari segala penyakit zahir dan batin. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami yang benar supaya benar amal kami menurut ahli sunnah wal jamaah. Wa barakatan fir rizqi, berikan berkah rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak, bersedekah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmatmu ketika kami melewati mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, tutup hapus semua dosa sesudah kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamat dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Kama jama'tana fi hadzal majlisil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di majlis subuh yang berkah, di bulan Muharram yang berkah, di hari Jumat yang berkah. Fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Salat sunat isyraq masing-masing. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.